Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, urang sadayana tiasa kembal dari ngariung mungpulung di Masjid Desa Tembong, Masjid naon? Tembong. Masjid Al-Falah. Masjid Al-Falah, masjid anu nyandak kabagjaan kanggo urang sadayana. Al-Falah itu bagja. Mudah-mudahan hadirna urang sadayana selalu kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sing kuring taacan nyebatan hiji-hiji kersana Bapakku, Bapak Camat, Bapak Andan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala KUA, para kepala desa di sadaya Kecamatan Garawangi, para kiai, para sepuh, para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mangga urang sami-sami talabul ilmi sareng-sareng mengkaji, ngabahas mengenai ahli sunnah wal jamaah anu aya dina kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Asy-Syaikh Muhammad Hasyim Asy'ari, Ketua Atanabi Raisul Akbar Jamiah Nahdlatul Ulama pertama kali di Indonesia. Alhamdulillah, urang ayeuna tos pertemuan ka-16 kali. Mong di Kecamatan Gerang ini 17 berarti kanton satempat deui anu taacan nyaeta Desa Lengkongnya, Desa Simkuring nu taacan kabagi. Engke bami nuju ka Lengkong dihaturan sadaya ibu-ibuna, bapak-bapakna. Alhamdulillah wa syukurillah, ayeuna teh tos dugi kana pembahasan faslun fi bayan iftiraqi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala 73 firqatan. Fasal menjelaskan akan terjadi perpecahan pemahaman, perpecahan keyakinan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecah menjadi 73 kelompok. Ia sesuai sareng hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parantos diprediksi Kanjeng Nabi bahwa umatna ge dugi ka akhir zaman kelompokna teh aya 73 golongan. Di dia bade dijelaskan. Wa bayani usulil firaq ad-dhalah, sareng menjelaskan pokok-pokok pemikiran kelompok-kelompok yang sesat anu teu ngiring kana ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga wa bayanil firqah an-najiyah, menjelaskan kelompok yang selamat, kelompok yang selamat dari kesesatan. Wa hum ahlus sunnah wal jamaah, yaitu kelompok ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah itu satu-satunya kelompok yang menurut penjelasan Nabi Muhammad SAW adalah kelompok yang selamat. Rawa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah.
telah meriwayatkan Abu Dawud, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan, berpecah belah orang-orang Yahudi ala ihda wa sab'ina, atas 71 kelompok. Wa tafarraqatin nasara, dan orang-orang Nasrani juga terjadi perpecahan ala thnataini wa sab'ina firqatan, atas 72 kelompok. Yahudi 71, Nasrani pecah menjadi 72. Wa tafarraqat ummati, kata Nabi, dan akan pecah umatku, yakni umat Islam, ala 73 firqah, atas 73 kelompok. Juara. Kulluha, dan semuanya yang 73 finnar, masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Sadaya bakal masuk neraka kecuali hiji anu salamet. Saur Kanjeng Nabi. Qalu, para sahabat nalika Kanjeng Nabi ngadawuh, pada tumaros ka Kanjeng Nabi, waman hum ya Rasulullah, waman hum, dan siapa mereka, kelompok yang selamat itu siapa wahai Rasulullah? Penasaran. Langsung dijawab oleh Nabi, qala hum alladzi ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh mengikuti ajaranku dan ajaran-ajaran sahabat-sahabatku. Karena ajaran sahabat Nabi itu hakikatnya adalah meneruskan atau menjelaskan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mau kalau ada orang ngajak mencintai Nabi Muhammad tapi membenci sahabat Nabi Muhammad, itu pasti tidak benar. Ini satu paket, Nabi dan sahabat ini satu paket, tidak bisa dipisah. Kita cinta Nabi oke, tapi kalau jangan cinta sahabat tidak bisa. Karena jelas kata Nabi, hum alladzi ana alaihi wa ashabi, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh kepada apa yang saya jalankan, kata Nabi, dan yang dijalankan oleh para sahabat-sahabatku. Sahabat Nabi itu orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemuliaannya para sahabat Nabi dibanding siapapun setelahnya, maka tidak ada yang mengungguli. Paling unggul, paling mulia adalah kelompok sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu siapa? Sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang pernah ketemu Nabi dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan ngimpi ya. Pernah ketemu Nabi langsung dalam keadaan masih hidup dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah ketemu tapi tidak beriman, bertemu dalam peperangan, mati sebelum tobat, maka bukan sahabat. Jadi ada 3 kriteria sahabat Nabi itu: pernah ketemu dengan Nabi, yang kedua dalam keadaan iman, dan yang ketiga mati dalam keadaan iman. Ini namanya kriteria sahabat. Dan orang sahabat, para sahabat Nabi ini manusia-manusia pilihan Allah yang ditakdirkan menjadi pendamping Nabi. Mereka adalah orang-orang hebat. Bahkan dalam satu hadisnya agak lupa ya, lauwuzina, andaikan ditimbang
ma waqara fi qalbi Abu Bakrin, apa yang ada dalam hatinya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibanding dengan apa yang ada di hatinya orang-orang sealam dunia, ditimbang lara jahat, maka pasti menang. Semua yang ada dalam hati umat Islam seluruh dunia ditimbang dengan isinya hatinya Abu Bakar, maka kalah. Masih menang isinya hatinya Abu Bakar. Orang termulia setelah Rasulullah SAW yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dilanjutkan, diteruskan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ini kelebihannya, kata Nabi ini, tidak sekali-kali Sayyidina Umar melewati satu jalan, maka kata Nabi, setan yang ada di sepanjang jalan itu kabur semua. Tidak mau berisiko ketemu sama Sayyidina Umar. Ini setan, Pak. Kalau kita mau lewat ke sini, buah-buah margatnya. Kamu anu tibumina tos niatna awon. Na'udzubillah. Ini kelebihan siapa? Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ini ketika diangkat menjadi khalifah Rasulullah SAW, khalifah kedua setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, khalifah Islam dipegang oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ceramah di depan keluarga, istri dan anak-anaknya. Wahai istriku dan anak-anakku, kemarin kata beliau, saya adalah milik kalian. Apapun pekerjaan rumah kalian, tanggung jawab saya. Tapi kali ini setelah aku diangkat menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam, saya bukan milik kalian, kata Sayyidina Umar. Mulai saat ini jangan minta tolong kepada saya, jangan nyuruh kepada saya ini miliknya umat Islam. Jadi kalau mau nyuruhnya, pinjam dulu sama umat Islam. Wahai umat Islam, pinjam bapak nih. Apa ada orang seperti itu? Ini kelebihan-kelebihan para sahabat Nabi. Diteruskan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ini adalah sahabat Nabi terkaya, paling sugih. Dan beliau ini seluruh hartanya habis dinafkahkan atau dibiayakan untuk demi Islam. Beliau ini mantunya Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Nabi 4 ini, yang 2 mertua Nabi, yang 2 mantunya Nabi. Sayyidina Abu Bakar itu mertua Nabi karena beliau punya putri Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, menjadi istri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar juga mertua Nabi. Beliau punya putri namanya Sayyidah Hafsah, ini juga menjadi istri tercintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 sahabat berikutnya, Sayyidina Utsman, ini mantunya Kanjeng Nabi 2 kali. Disebut Dzinnurain, yang punya 2 cahaya. Pertama kali nikah sama Sayyidah Pertama kali nikah kepada Sayyidah? Bukan, Sayyidina Utsman. Pada luar? Pakai? Ruqayyah. Sayyidina Utsman menikah 2 kali dengan putrinya Nabi. Yang pertama meninggal dunia, kemudian nikah ke adiknya lagi, tapi keduanya tidak punya putra. Yang terakhir Sayyidina Ali karamallahu wajhah, khalifah yang keempat, ini disebut oleh Nabi menjadi Madinatul Ilmi, kota ilmu. Ilmunya Nabi yang segitu gedenya, itu yang menerima estafet. Lemparan pertama adalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah.
Beliau nikah sama putri Nabi namanya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan Sayyidina Ali ini punya gelar banyak. Punya gelar Mauna Islam. Ya. Artinya apa? Pahlawan paling berani. Sayyidina Ali pernah ada cerita dalam perang Khaybar ya. Atau perang apa itu? Sayyidina Ali mau berangkat perang itu sedang sakit mata. Terus nyarios ke Kanjeng Nabi, ke Nabi abdi teh nuju udur panon. Bujung-ujung ningali musuh. Ngabuka sakedi bagi nyeri. Serap. Akhirnya diusap ku Kanjeng Nabi waras saharita. Terus dipasien pedangna Nabi anu ujungna dua. Namina naon Kanjeng? Pedangna? Al-Faqar. Arapalnya namanya pedang mah. Dibasihkan ke Sayyidina Ali sebab didinya teh aya tantangan di orang kafir Quraisy. Geus ayeuna tong kesel ngomong cek orang Quraisy mah. Be cuang harapan satu-satu. Saha nu wani dengan saya? Sahabat Ansor usul saya. Bah, nyaneh maleutik. Itu seimbang bagi saya mah. Usulan para sahabat Ansor yang dari Madinah itu ditolak sadaya. Saya minta sahabat yang dari Mekah, sahabat Muhajirin, karena ini musuh orang Islam yang jagoan ini dari Mekah. Sayyidina Ali ngacung, masih kecil, tak akan nikah. Kata orang kafir itu, maneh mau budak leutik. Paling dikitukeun sakali ke hilang. Cek no orang kafir gagah tadi teh. Para sahabat nu sanehna ninggal Sayyidina Ali ngacung ge bingung. Ini Sayyidina Ali anak muda, belum punya pengalaman apa-apa dalam perang, geus wani-wani nangtang jagoan ku Quraisy anu mana pokona jalma gelut jeung jaya pokona ilang we pokona. Bebek we pokona. Namina teh saha nya hilap deui. Ini kelebihan-kelebihan sahabat Nabi. Dan ketika mulai tantang-tantangan, Nabi maju dengan pedang yang dari Nabi dan itu maju. Setelah bergelut, udah berapa hari itu gelutnya katanya. Yang terakhir itu orang ini dibabat oleh Sayyidina Ali dari atas kepala ke selangkangan belah jadi dua tapi masih napal gini. Pedang tos bablas, badan masih napal, masih nangtang gini. Tenyadar bahwa manehna teh geus belah jadi dua. Begitu nangtang-nangtang kakara ngalengkah gubrak. Itulah perang yang luar biasa nu pernah dihadapi para sahabat Nabi. Bukan sembarang orang sahabat Nabi itu. Pilihan Allah dan orang-orang luar biasa. Makanya kalau zaman sekarang ada orang-orang yang mengejek-ngejek sahabat Nabi, itu jangan didengek. Ulah dipirengkeun. Itu mah jalma ngalindur, teu apal sejarah. Lamun hoyong nyaritakan sejarah sahabat Nabi mau langgeus sadinten mah. Kehebatan-kehebatan apa ya? Sampai pujian terakhir paling luar biasa. Ana Madinatul Ilmi. Kata Nabi, saya ini kotanya ilmu, wa aliyun babuha. Tadi saya salah ucap. Sayyidina Ali pintunya. Ya, pintu kota ilmu itu adalah ada di Sayyidina Ali. Kita mau belajar apa saja lewat Sayyidina Ali. Makanya ada orang kok, saya ini cinta Nabi, saya percaya Nabi, tapi saya tidak mau sama sahabat Nabi. Orang goblok itu. Apakah ilmu yang datang ke kita itu bukan dari sahabat Nabi? Datang dari sahabat Nabi. Kita kan tidak bisa belajar langsung sama Nabi. Kapan kita belajar sama Nabi? Mekah bagetan
can pernah. Ka Madinah can pernah ngomong belajar dari Nabi. Ilmu yang nyampe kepada kita, ilmu tentang Al-Qur'an, tentang Al-Hadis, tentang fikih, tauhid dan lain sebagainya, itu semuanya bersumber dari Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah dan keluarnya melalui pintunya yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan alhamdulillah kita ini oleh Allah ditakdirkan janten orang-orang jalmi-jalmi anu setia, anu tetep pageh nyepeng ajaran ahli sunnah wal jamaah, di mana ajaran ahli sunnah wal jamaah teh hiji-hijina ajaran anu nyepeng ajaran Nabi sareng ajaran para sahabat Nabi, tidak dipisah-pisah. Lah Nabi gaduh turunan Nabi ila yaumil qiyamah ndak putus. Itu jelas ayat hadisnya bahwa turunan Nabi sampai kiamat masih ayah. Dan bahkan anu terakhir penyelamat umat Islam yang disebut Imam Mahdi itu adalah termasuk turunan kanjeng Nabi. Makanya kita tidak boleh dipisahkan. Kita tidak bisa dipisahkan antara Nabi dan sahabat Nabi dan turunan Nabi. Ini satu kesatuan. Harus yakin bahwa kita kepingin selamat harus mengagungkan tiga kelompok ini. Nabi Muhammad sebagai utusan Allah dan sahabat Nabi sebagai penerus perjuangan Rasulullah dan zuriyah Nabi, turunan-turunan Nabi sebagai amanat pesan dalam Al-Quran yang diamanatkan oleh Allah kepada umat Islam melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Qul, katakan wahai Nabi Muhammad SAW kepada umatmu, la nas'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Aku ini tidak akan minta upah dari kalian. Perjuangan saya mengajarkan ibadah, mengajarkan Islam, tidak minta upah apa-apa. Tapi apa? Tapi saya minta hanya mawaddah, cintailah keluargaku, kata Nabi. Dan keluarga Nabi itu siapa? Ditanyakan oleh sahabat, yaitu anak turun Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah. Dan itu nasab itu terus tidak akan terputus ila yaumil qiyamah. Kata Nabi, nasab itu semuanya akan putus kecuali nasabku, kata Nabi. Jadi kalau ada orang yang bilang nasab para sadah Ba'alawi, para said-said ini sudah putus kepada Nabi, itu orang yang tidak tahu hadis. Itu orang yang omong doang. Teboga ilmuna tapi paduh bahaya itu teh. Lah inilah akidah yang saya sampaikan ini penting untuk menjadikan kita berpegang teguh kepada siapa? Ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat Nabi yang disebut di dalam kitab ini ajaran ahli sunnah wal jamaah. Seperti pendapat qala Syihab Al-Khafaji. Al-Imam Syihab Al-Khafaji rahimahullah ta'ala berkata fi Nasim Riyab, di dalam kitab Nasim Riyab, beliau berkata wal firqatun najiyah, adapun kelompok yang selamat dari api neraka siapa? Hum ahlus sunnah wal jamaah. Mereka adalah kelompok yang namanya ahlis sunnah wal jamaah. Nama dan amalan, bukan hanya nama doang. Kalau sekarang itu kan gampang bikin nama, nggak usah bayar bikin nama itu, umumkan di medsos beres. Kelompok ahlis sunnah wal jamaah, tapi amalannya ndak ada, ya percuma. Nama dan amalannya ahli sunnah wal jamaah. Wa fi hasyiyati Sanwani, dan dalam kitab Hasyiyah Asy-Syanwani ala Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, mensyarai kitab Mukhtasar Abi Jamrah, Ibnu Abi Jamrah. Ini Imam Syanwani berkata, hum ahli sunnah wal jamaah adalah Abul Hasan Al-Asy'ari. Imamnya, kepalanya adalah
Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari wa jama'atuhu dan kelompoknya. Ahli sunnah wa imatul ulama, mereka kelompoknya adalah ahli sunnah dan para imam-imam ulama. Kenapa ahli sunnah dimulai dari Abul Hasan Al-Asy'ari? Itu yang mencetuskan nama ahli sunnah wal jamaah itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ajarannya mah ajaran Nabi. Karena ajaran Nabi, begitu Nabi ini sudah mulai wafat, diteruskan oleh para sahabat Nabi, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang Islam. Ada yang ini, ada yang itu, pendapatnya macam-macam. Dan ada dari kelompok para sahabat Nabi yang tetap berpegang teguh ajaran yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diturunkan kepada murid-muridnya, nyampe kepada orang yang bernama Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ini putranya ulama. Bapaknya itu ulama ahli sunnah yang top. Cuman tidak lama meninggal. Jadi tidak sempat mengasuh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari sampai dewasa. Jadi beliau masih kecil, beliau sudah meninggal, dan istrinya beliau ini atau ibunya Abul Hasan Al-Asy'ari menikah lagi dengan Syekh Al-Jubai. Di mana Syekh Al-Jubai ini adalah tokoh Mu'tazilah. Orang yang pencetus, pengembang, pejuang aliran apa? Mu'tazilah, yang menyimpang dari aliran ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Jubai ini di mana-mana berjuang menyebarkan ajaran Mu'tazilah. Di mana di dalam ajaran Mu'tazilah itu penyimpangannya adalah mereka mengutamakan akal daripada sunnah Nabi. Kalau kata mereka tidak cocok dengan akal mereka, itu bukan sunnah, kita lepas. Kalau yang cocok dengan akal mereka, maka itu diakui sebagai sunnah. Ini penyelewengan yang pertama. Oleh karena itu, nas atau sumber hukum ini penting. Dan alhamdulillah dari kalangan ahli sunnah wal jamaah ini banyak ulama-ulama yang luar biasa menguasai sumber-sumber hukum Islam, termasuk Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan banyak lagi para ahli hadis, yang dari ahli tafsir, dan semuanya ngumpul di dalam kelompok ahli sunnah wal jamaah yang dimulai oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Cerita tadi diteruskan. Kemudian Abul Hasan Al-Asy'ari ini dalam didikan Al-Jubai, dididik Mu'tazilah. Dan beliau ini, Abu Hasan Al-Asy'ari ini ketika muda mengajarkan ajaran Mu'tazilah. Tidak mengajarkan ahli sunnah, belum ada ahli sunnah waktu itu. Sehingga di setiap majelis ilmu yang diadakan oleh Syekh Al-Jubai ini, di sana juga ada Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari kecil. Dan ketika sudah alim, sudah pinter, dilepas. Imam Abul Hasan dilepas oleh Syekh Al-Jubai untuk calon pemimpin masa depan dalam Mu'tazilah. Nanti kalau saya mati, kata Syekh Al-Jubai, anak saya ini yang ganti, anak tirinya. Dan Abul Hasan Al-Asy'ari terus mengembangkan ajaran Mu'tazilah. Kemudian pada suatu waktu Abul Hasan ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun Syekh Abul Hasan ini adalah turunan orang soleh. Bapaknya orang soleh, orang alim. Cuman beliau udah meninggal duluan. Mendapat hidayah dari Allah, timbul rasa ragu-ragu tentang ajaran Mu'tazilah ini. Di mana Mu'tazilah tadi saya sebutkan mengutamakan akal daripada syariat. Walaupun itu syariat jelas dari Nabi, kalau tidak masuk akal mereka maksudnya, maka bukan syariat kata mereka. Padahal akal manusia kan lami-lami bodohnya. Semakin cinta dunia semakin bodoh, semakin syahwatnya gede
tambah bodoh, mirip sapi, mirip hayam. Akhirnya Imam Abul Hasan ini sadar. Ketika beliau menyadari kesalahan pemikiran Mu'tazilah, beliau ini menyepi, minta izin kepada umat, ingin menyepi, tidak ketemu orang 3 hari 3 malam untuk memikirkan yang ada dalam hatinya, kejanggalan-kejanggalan tentang ajaran Mu'tazilah. 3 hari 3 malam beliau mengumpet di masjidnya, di Paimbarannya. Kalau dulu Paimbaran itu Pak, ada kamar khusus yang dikunci dari dalam. Saya masih ingat masjid-masjid orang dulu, ini Paimbaran, terus pinggirnya ada kamar. Kamar ini tempat uzlahnya para imam. Setelah uzlah 3 hari 3 malam, dia yakin, seyakin-yakinnya ajaran yang benar adalah ajaran ahli sunnah wal jamaah, bukan ajaran Mu'tazilah. Akhirnya beliau keluar mengadakan pertemuan umum, ceramah, menyampaikan bahwa ajaran yang benar adalah ini. Dirubah total, semua yang dulu pengikut beliau berubah menjadi pengikut ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah, Allah menyelamatkan agamanya. Jadi yang bisa menyelamatkan agama Allah hanya Allah, manusia tidak bisa. Melalui melahirkan seorang Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pemikiran yang begitu cerdas dan jernih, sehingga meletakkan dasar-dasar pemikiran ahli sunnah wal jamaah, dan kita ikuti sampai sekarang. Alhamdulillah. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ja'alahum hujjatan ala khalqihi, menjadikan mereka ahli sunnah wal jamaah sebagai hujjatan ala khalqihi, sebagai hujjah terhadap makhluk-makhluknya Allah yang sesat. Wa ilaihim tafza'ul ammah fi dinihim, dan kepada mereka lah imam-imam ahli sunnah wal jamaah, para umat Islam yang bodoh-bodoh seperti kita-kita ini, menyandarkan nasibnya, menyandarkan pemikirannya, menyandarkan harapannya kepada mereka para ulama ahli sunnah wal jamaah. Wahum al-ma'niyun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini adalah orang-orang yang dikehendaki di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin. Ada sebuah hadis yang bunyinya artinya begini, sesungguhnya Allah la yajma'u ummati, tidak akan mengumpulkan umatku ala dhalalatin, atas kesesatan. Jadi setiap kumpulan manusia yang banyak itu dijaga oleh Allah, diraksa ku Allah, ulah sampai sepakat karena pemikiran anu salah, pemikiran anu sesat. Itu mengajaga Allah, mengerusakan Allah. Yang sesat itu kecil-kecil, sempalan-sempalan itu yang sesat. Kalau yang besar ahli sunnah wal jamaah itu dijamin oleh Allah menjadi firqah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah di dalam Nahdlatul Ulama di Indonesia oleh imam kita Syekh Hasyim Asy'ari ditegaskan bahwa dasar pemikiran kelompok Nahdlatul Ulama adalah ahli sunnah wal jamaah. Ini harga mati, tidak boleh dirubah, siapapun tidak boleh. Walaupun dia ketua umum, walaupun dia yang ada di dalam Nahdlatul Ulama, kalau dia menyampaikan ajaran bukan ahli sunnah wal jamaah, otomatis mereka bukan NU secara hakiki, dan itu tidak akan diakui oleh beliau Syekh Hasyim Al-Asy'ari nanti di akhirat. Makanya kita di kampung nih sekarang sedang zaman rada edan ini, belum edan beneran, sudah rada edan. Orang-orang gampang sekali menyatakan pemikirannya yang sesat-sesat, padahal mereka dari kalangan ahli sunnah juga. Dulu-dulunya pada mondok, pada ngaji kitab, pada pinter-pinter, ahli-ahli.
tapi pemikirannya itu kena virus, kemasukan penyakit virus dari luar sana yang bukan orang ahli sunnah, bukan muslim, menjadi keracunan, sehingga timbul pemikiran-pemikiran kesesatan dalam ahli sunnah wal jamaah. Punten-punten Kang Oding sebagai ketua MWC yang terhormat, jaga ini NU MWC kuning apa Garawang ini, jangan sampai kemasukan virus-virus sesat yang memecah belah ahli sunnah wal jamaah, yang sejak dulu namanya ahli sunnah itu kompak dengan turunan Nabi, yaitu para habaib. Ini sering saya katakan, karena saking bahayanya pemikiran ini. Para habib, para sadah, para sayyid itu memang mereka manusia. Ya ada yang soleh, ya ada yang tidak soleh. Ada yang alim, pintar, ada yang bodoh. Ada yang kaya, ada yang miskin. Itu namanya habib, itu juga manusia biasa. Ada yang ganteng, gagah, Masya Allah, ambungnya panjang, berwibawa. Ada yang pendek-pendek, pesek-pesek, tidak punya ilmu, minta-minta duit. Tapi mereka sama. Mereka adalah dzurriyyah Rasulullah. Rasulullah menitipkan dzurriyyahnya kepada umatnya. Ini titip dzurriyyahku ini. Banyak sekali kejadian-kejadian ketika ada orang meremehkan seorang sadah, seorang sayyid, karena orang sayyid itu tidak alim, tidak kaya, tidak ganteng, ya. Kalau tiga ini nggak ada, biasanya orang kan meremehkan. Alim tidak, ganteng tidak, kaya tidak. Akhirnya, tapi mereka sayyid. Dan ketika dia diperlakukan yang tidak wajar atau dihinakan, maka orang ini ngimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan marah. Itu banyak cerita-cerita seperti itu. Kita jangan terpancing ketika ada seorang habib yang datang kepada kita meminta-minta sesuatu yang menurut kita tidak mungkin kita kasihkan. Akhirnya apa? Akhirnya dalam hati kita timbul rasa benci, hewa, jengkel. Setiap menempuh wajah itu mah jengkel. Itu ujian. Pernah ada orang yang bilang katanya, Kang, ada ayah Habib ke Abdi minta teh raket. Eta raket tercinta Abdi. Abdi mah main di mana ku raket eta teh menang bae cenah. Ayo bak teh raket eta dipenta ku anjeun. Kumaha Kang? Nyari awal nya ulah dibikin cek Abdi. Ada kira-kira ikhlas atau bikin? Sudah itu mah senjata abdi utama. Atau kadin tong dibikin. Mana ge cenah ge. Ari kitu kumaha abdi suladap tante ka Habib. Ya dijawab dengan baik, disampaikan alasannya. Ini apa raket satu-satunya yang macam-macam lah. Jadi kalau kepengen raket tak beliin yang baru gitulah. Jadi namanya Habib juga manusia, dan mereka ada yang bodoh, tapi tetap dari segi gen, mereka adalah dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam sebuah syairan dalam Maulid Diba, ya, hum amanul ardi fattaqin syubbihu bil anjumi zuhri mithlama qad jaa fis sunan. Mereka adalah pengaman dunia. Hum amanul ardi. Mereka adalah orang-orang yang oleh Allah dia jadikan patok bumi. Bumi Indonesia, Jawa bisa aman karena mereka. Itu Allah yang mengatakan dalam sebuah hadis melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau rada-rada nakal itu juga pernah disinggung oleh Nabi. Nabi berkata bahwa nanti, kata Nabi waktu beliau masih hidup, Nabi berkata, umat-umat pada akhir-akhir zaman nanti kalian akan mendapat ujian dari anak turunanku. Satub talauna, dalam bahasa hadisnya itu, kalian akan diuji, kata Nabi, bidzurriyati,
oleh keturunanku. Ada yang dimintain duit, ada yang dibentak-bentak, ada yang tapi kenyataannya habaib yang mulia, yang alim-alim, yang soleh-soleh kan banyak. Betul enggak? Banyak habib yang pintar-pintar. Bahkan ada habib yang sama sekali nggak mau disodakohin. Yang saya tahu ini, seperti Habibana Quraisy Baharun. Ini Habib Quraisy ini habib dia. Ketika saking senengnya saya, beliau datang ke rumahku, tak kasih amplop. Beliau nolak dengan halus. Kang Muhid, saya jangan dianggap siapa-siapa. Anggaplah saya ini keluarga. Jadi gak usah begini-beginian. Kata beliau, menolak dengan halus, dengan bahasa yang Masya Allah sopan. Saya jadi malu. Jadi artinya cukup dengan gembira hati karena kedatangan seorang habib yang alim. Dan itu jelas cahaya dari Allah masuk ke rumah kita dan itu mulia sekali. Dan mudah-mudahan oleh Allah cinta kita kepada para habaib ini ulah sampai hilang ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Jadi hadapi saja habib-habib yang nakal-nakal dengan biasa-biasa saja. Minta uang, kalau punya kasih. Berapa? Ya seikhlasnya. Punya ikhlas 5.000 kasih 5.000. Ikhlas 10.000 kasih 10.000. Mintanya 500 kan? Atau kasih 5.000 kan nolnya tambah sendiri saja. Ini saya cuman punya angka 5, nolnya 3, tambah sendiri aja lah. Saya kalau sama Habib itu guyon-guyon saja. Saya guyonin aja. Minta 500.000, saya punya cuman 50.000. Nolnya tambah sendiri aja lah. Kata saya. Sepuasnya. Dan alhamdulillah kita ini sampai sekarang masih punya rasa hormat dengan baik kepada mereka para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah penyelamat kita dunia dan akhirat. Qala al-Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi, berkata Imam Abu Mansur bin Thahir At-Tamimi fi syarih hadzal hadis, dalam penjelasan hadis ini beliau berkata qad alima, benar-benar sudah tahu ashabu hadil maqalat, orang-orang yang mempunyai hadis ini, hadis innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah, Allah tidak akan mengompakkan umatku kepada kesesatan, bahwa annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad lam yurid, tidak menghendaki, bil firaqil mazmumah, dengan kelompok-kelompok yang tercela, al mukhtalifin, yang mereka suka berselisih, fi furu'il fikhi, dalam masalah-masalah fikih, min abwabil halal haram, dari urusan halal dan haram. Nabi berkata dalam tadi hadis yang tadi bahwa hum finnar, mereka dalam ahli neraka, kulluha finnar illa wahidah, kecuali satu. Yang dimaksud itu kata Syekh Imam Abu Mansur bin Thahir, bukan orang-orang yang suka berselisih di dalam masalah fikih. Jadi saya bacanya salah sedikit. Lam yurid bil firaqil mazmumah, tidak menghendaki Nabi dengan kelompok yang tercela, al mukhtalifin, yaitu kepada orang-orang yang suka berselisih di dalam masalah fikih, masalah halal haram, seperti ada mazhab 4 kita ketahui, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hambal, ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam siapa itu yang satu lagi? Mazhab 4 yang satu lagi siapa? Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ini harus hafal ya. Bukan mereka orang-orang yang dimaksud oleh Nabi finnar, bukan. Wa innama qasada bidzammi,
Adapun Nabi bermaksud dengan mengatakan kulluhum finnar illa wahidah, kecuali satu, itu adalah man khalafa ahlal haqqi fi usulit tauhid, yaitu orang-orang yang berselisih pendapat, yang tidak cocok, tidak akur dengan ahlul haq, ahli kebenaran di dalam masalah pokok-pokok ilmu tauhid, masalah keimanan. Wa fi taqdiril khairi wasyarri, dan dalam penentuan baik dan buruknya manusia. Wa fi syurutin nubuwah risalah, dan di dalam syarat-syaratnya kenabian dan risalah. Wa fi muwalati sahabati, dan dalam masalah kita mencintai sahabat Nabi. Wa ma jara majra hadil bab abwab, dan apa yang ada dalam pembahasan bab-bab ini. Jadi bukan masalah fikih, perselisihan batal dan tidak batal, wajib tidak wajib yang ada dalam fikih, bukan, tapi orang-orang yang berselisih dalam masalah akidah. Akidah itu apa? Masalah patok yang tidak bisa dirubah-rubah. Seperti Allah punya sifat wajib 20, ini sudah nggak bisa dirubah lagi, nggak bisa ditambahin jadi 21, nggak bisa dikurangin jadi 19, itu sudah patokan. Dan Allah itu mempunyai sifat apa lagi, itu nggak bisa dirubah. Dan termasuk syarat-syarat kenabian dan risalah, syaratnya orang jadi nabi harus begini begitu, itu semuanya dibahas dalam masalah usulut tauhid atau usuluddin, masalah-masalah agama. Dan orang yang berbeda dalam masalah-masalah usuluddin, masalah dasar-dasar agama ini, maka itulah yang dimaksud oleh Nabi kelompok yang tidak selamat. Adapun para ulama fikih yang beda pendapat masalah najis, masalah suci, masalah batal, masalah asah, masalah halal, haram, itu tidak termasuk yang dibahas dalam hadis tadi. Li'annal mukhtalifina fiha qad kafara ba'duhum ba'dhan. Karena orang-orang yang berselisih pendapat di dalam masalah usul tauhid, pokok-pokok tauhid, itu mereka dari antara sebagian dan sebagian yang lain saling mengkafirkan. Bi khilafin nawil awal, berbeda dengan masalah fikih. Fa innahum, para ulama fikih, ikhtalafu, mereka pada berselisih fihi, dalam masalah fikih, min ghairi takfirin, tanpa menganggap kafir yang lain, wala tafsiqin, dan tanpa menganggap yang lain fasik, lil mukhalifi fihi, bagi orang yang beda pendapat. Dan oleh orang imam yang ikut mazhab Imam Syafi'i, beda pendapatnya dengan orang pengikut mazhab Maliki, biasa itu. Tapi orang Syafi'i tidak menganggap orang Maliki kafir, orang Syafi'i tidak menganggap orang Maliki fasik. Itu adalah beda ijtihad, penggalian masalah hukum. Seperti yang sering saya ceritakan, masalah bersentuhan lelaki dan perempuan. Lelaki yang tidak ada hubungan famili dengan perempuan bersentuh kulit ketika sudah wudu, ini hukumnya apa, Mbah? Batal menurut mazhabnya Imam Syafi'i, mazhab kita. Tapi menurut mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwa seperti Imam Maliki, bersentuhnya kulit lelaki yang bukan mahram dengan kulit perempuan itu tidak membatalkan wudu. Lah terus dalilnya kan jelas dalam Al-Qur'an, aula mastumun nisa. Ya. Aula mastum, atau nyentuh kalian anisa, perempuan, menyentuh perempuan. Ini menurut imam yang mengatakan bersentuhan tidak batal, mereka mengartikan lamastumun nisa itu artinya jima. Yang batalin wudu itu jima, kumpul besar. Ngerti kumpul besar? Pahamnya? Kalau cuma sentuhan kulit tidak batal. Kalau sentuhan besar itu yang batal. Ini mazhab yang lain. Lah kita mazhabnya Imam Syafi'i, bersentuhan kulit aja batal. Kalau perempuan itu bukan mahram atau ajnabiyah.
Perselisihan yang demikian ini yang tidak dimaksud oleh Nabi dalam hadis tadi, bahwa yang berbeda pendapat nanti akan masuk neraka, bukan. Yang dimaksud dalam hadis tadi adalah perselisihan dalam masalah akidah tauhid. Ya, kartosnya. Fayurja'u ta'wilul hadis fi iftiraqil ummah ila hadzal naw' minal ikhtilaf. Maka untuk mentakwil, menjelaskan hadis yang mengatakan bahwa pecah belahnya umat yang akan menimbulkan masuk neraka kecuali hanya satu yang selamat, hadis itu diartikan kepada hadzal naw', yaitu masalah akidah tauhid. Beda-beda dengan masalah akidah tauhid, bukan masalah ahkam. Kalau masalah hukum itu biasa. Justru dengan timbulnya perselisihan pendapat dalam masalah fikih itu menjadikan kita ini cerdas, nggak bodoh. Soalnya mengikuti mazhab bagi orang awam seperti kita ini itu boleh pindah-pindah, tidak harus Imam Syafi'i terus. Cuman syaratnya tidak boleh talfek. Nah ini kalau bahas talfek tambah panjang ya. Ngerti talfek? Kan sudah pernah dibahas dengan dia. Boleh sholat subuh tadi Bapak ngikutin mazhab Syafi'i, nanti lohor pindah lagi ngikut mazhab Maliki, nanti asar pindah lagi ikut mazhab Abu Hanifah, terus nanti gonta-ganti terus boleh. Cuman syarat harus satu qadhiyah. Satu qadhiyah itu satu titik dari titik dan titik, bukan koma. Jadi titik dari titik ke titik itu apa? Babus sholah, bab sholat. Ini dari awal urusan salat ini ikut mazhab Syafi'i sampai selesai sholat Syafi'i. Tidak boleh kita wudunya pakai Syafi'i, sholatnya pakai Hanafi, campur-campur, tidak boleh itu, nanti kacau nanti. Kalau bisa paham, kalau tidak paham ya udahlah, kita ikutin aja para ulama kita yang membimbing kita untuk mengikuti ajaran mazhab Imam Syafi'i. Waqad hadatsa fi akhir ayyamis sahabah, dan telah terjadi pada akhir-akhir zaman sahabat Nabi khilaful qadariyah, perselisihan masalah qadariyah. Mim Ma'bad al-Juhani, dari orang yang bernama Ma'bad al-Juhani wa atba'i, dan para pengikutnya. Dan setelah itu wa tabarra minhum, dan para ulama sesudah zamannya Ma'bad al-Juhani ini tabarra minhum, mereka tidak mau ikut-ikutan mereka. Mereka udah keluar Islam itu. Orang-orang mutaakhirun minas sahabah. Ka Abdullah bin Umar wa Jabir wa Anas wa nahwihim, seperti sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Jabir, sahabat Anas, ini semuanya tidak mengakui atas pemahaman Qadariyah. Pemahaman Qadariyah itu apa? Sedikit saya jelaskan, bahwa pada awal-awal pada zaman sahabat sudah ada pemahaman Qadariyah itu. Kalau orang berbicara takdir, kalau tidak didasari dengan hidayah minallah, bisa tersesat, Pak. Kita manusia hidup ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah. Mau kaya, mau miskin, mau lelaki, mau perempuan, makan kita, akidah kita, agama kita, semua sudah ditakdirkan oleh Gusti Allah. Lah terus kita ini mau apa? Kan sudah ditentukan oleh Allah. Lah ini kesimpulan-kesimpulan yang mulai berbahaya kalau kita tidak dibentengi dengan akidah yang benar. Kata Nabi, jangan terlalu berbicara masalah takdir, itu wilayah Gusti Allah. Tidak usah kamu urus masalah takdir. Urusan kamu ngalaksanakan perintah, ngajauhin larangan. Titik sagede kalapa. Wes, entong dilewatan deh. Ngajuk dulu kalau dilewatan. Usah gede kalah apa? Dilewatan. Kata Allah, aqimus shalah, laksanakan salat. Wa atuz zakah, kasih zakat udah. Tidak usah bicara takdir. Ya nanti mau ibadah bilang, kalau saya ditakdirkan oleh Allah mau ibadah, mesti saya ibadah. Kalau nggak ditakdirkan, saya mesti tidur. Akhirnya tidur dia tuh, nggak mau salat tuh. Ini takdir Gusti Allah. Ini yang berbahaya nih, yang cilaka ini seperti ini.
Justru dia itu manusia urusan Gusti Allah. Takdir itu kan urusan Allah, pekerjaan Allah, bukan pekerjaan manusia. Jadi jangan diurus. Cuman kita wajib iman, percaya bahwa semua ini atas kodok kodar Gusti Allah. Tidak bisa keluar dari sana. Tapi teorinya kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Caranya gimana? Allah ditutup dirasa. Ini urusan Allah. Kalau udah urusan Allah, kita nggak dikasih tahu. Makanya apa? Ya udah, kalian pakai syariat. Kan ada Nabi. Nabi ngajarkan syariat. Sholatnya begini, zakatnya begini, sedekahnya begini, hajinya begini. Ikutin aja. Maka kamu akan selamat. Sehingga ada khilaf qadariyah yang mereka tidak mau ibadah, tidak mau apa-apa karena berdasarkan itu adalah takdir Gusti Allah. Dan ternyata para sahabat Nabi yang lain tidak mau ikut-ikutan. Tsumma hadatsal khilaf ba'da dzalika syai'an. Kemudian muncul perselisihan pendapat setelah itu sedikit-sedikit ila antaka malat firaqud dhalah, sampai sempurna jumlah kelompok yang sesat itsnaini wa sab'ina firqah, sampai 72 kelompok yang sesat-sesat ini mulai zaman akhir sahabat. Zaman akhir zaman sahabat itu sudah komplit 72. Lah sekarang anak cabang itu, Masya Allah, na'udzubillah. Dan alhamdulillah kita ini masih berpegang teguh pada Ahlussunnah wal Jamaah yang selalu memegang akidah yang dikembangkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi. Dan yang ketiga dan yang 73 wa tsalitsatu was-sab'un hum Ahlussunnah wal Jamaah wa hum al-firaqun najiyah, dan mereka adalah kelompok yang selamat. Sedikit lagi teruskan ya. Waktu masih ada? Masih ada? Sabar menit. Fa in qila hadhil firaq ma'rufah. Kalau ada yang mengatakan ini kelompok ini sudah terkenal nih. Fal jawab, maka jawabannya inna na'riful iftiraq wa usulul firaq. Saya, kata beliau Syekh Hasyim Asy'ari, mengetahui perpecahan itu dan mengetahui pangkal pokoknya perpecahan. Wa anna kulla ta'ifatin minal firaq inqasamat ila firaqin, dan setiap kelompok-kelompok yang pecah itu berpecah lagi, kembang lagi menjadi beberapa kelompok lagi. Wa ilam nuhid bi asma'il firaq, walaupun aku tidak menghafalkan nama-nama dari kelompok-kelompok mereka dan mazhab-mazhabnya. Wa usul firaq al-haruriyah, adapun pangkal pertama terjadinya perpecahan adalah haruriyah, kelompok haruriyah. Ada kelompok qadariyah, kelompok wal jahmiyah dan kelompok jahmiyah, wal murji'ah, kelompok murji'ah, wal rafidah, kelompok rafidah. Ini wal jabariyah dan kelompok jabariyah. Ini semuanya kelompok ini punya ajaran-ajaran yang tersendiri. Cuman kita kalau sudah pegang Ahlussunnah wal Jamaah, insyaallah bukan haruriyah, bukan qadariyah, bukan jahmiyah, bukan murji'ah, bukan rafidah, bukan jabariyah. Kalau jabariyah ini sebaliknya qadariyah. Jabariyah ini manusia tidak bisa apa-apa, semuanya udah ditakdirkan oleh Allah. Kalau qadariyah ini beliau mempunyai pemahaman bahwa manusia punya kemampuan. Tadi salah ya saya. Qadariyah adalah orang yang dikasih kemampuan oleh Allah, mampu berbuat apa saja. Kalau Jabariyah dipaksa oleh Allah. Wa qad qala ba'du ahli ilmi rahimahullah taala usul firaqid dhalah hadis. Menurut sebagian ahli ilmu, para ulama, bahwa pokok pangkalnya kelompok-kelompok sesat itu adalah 6 ini, haruriyah, qadariyah, jahmiyah ini. Wa qad inqasamat kullu firqatin minha 12. Dan dari masing-masing kelompok ini pecah lagi menjadi 12 kelompok. Fasarat ila 72 firqah, maka jumlahnya menjadi 72 kelompok. Qala Ibnu Ruslan, berkata Syekh Ibnu Ruslan rahimahullah taala, qila inna tafsilaha 20 minhum rawafid. Inna tafsilaha 20, dan perinciannya ada 20. Minhum rawafid, mereka diantaranya adalah kaum rafidah. Wa 20 minhum khawarij, yang 20 dari khawarij. Wa 20 qadariyah, 20 qadariyah. Wa 7 murji'ah, yang 7 dari murji'ah. Wa firqatin najariyah, dan satu kelompok najariyah.
Wahum aktsar min asyri firaqin, dan mereka lebih banyak dari lebih dari 10 kelompok. Walakin ya'udduna wahidah, tapi mereka cuma dihitung satu. Ini Najariyah ini. Wahum dari Najariyah ini. Itu sebenarnya Najariyah itu lebih banyak, lebih dari 10 kelompok, tapi mereka cuma menghitung satu. Wa firqatun haruriyah, dan satu kelompok haruriyah, wa firqatun jamiyah, dan satu kelompok jamiyah, wa salu firqatin karomiyah, dan 3 kelompok karomiyah. Itu semuanya fahadi ithnatani wa sab'una firqah. Itu semuanya ada 72 kelompok. Yang ketiga adalah kelompok ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Mungkin kali ini nyampe di sini, dan kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita ketemu lagi. Ada pepatah yang mengatakan kumaha? Tadi kalau itu Pak Camat kan bisa bikin dan